Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar setelah runtuhnya beberapa kerajaan Islam sebelumnya seperti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Saljuk, Ayyubiyah, dan Mamluk. Turki Utsmani berhasil tampil sebagai kekuatan Islam di bumi Eropa bagian timur yang mampu bertahan berabad-abad. Hal tersebut didukung dengan leadership Sang Sultan Ottoman, kekuatan militer, cadangan kas negara, dan kestabilan sosial, ekonomi, serta politik yang dimilikinya. Turki Utsmani sebagai kesultanan Islam yang mampu menjadi basis kekuatan umat Islam masa itu yang bisa meraih berbagai kemajuan dan kejayaan. Eksistensi kerajaan Ottoman ini patut diakui dan diapresiasi karena tidak mudah bisa bertahan secara berabad-abad di bumi bangsa Barat. Eropa bahkan berkali-kali berhasil mengempur pasukan Eropa sampai tidak bisa berkutik. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dama jangka waktu kira-kira 3 abad. Mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 Masehi. Ketika mereka menetap di Asia Tengah, di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pegunungan di tengah-tengah saudara mereka, orang-orang Turki Saljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Saljuk yang saat itu sedang berperang melawan Bizantium. Atas bantuan mereka, Sultan Alauddin II mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Sultan Alauddin II menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Shukud sebagai ibu kotanya. Ertugrul meninggal pada 1289 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman. Utsman bin Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai 1326. Sebagaimana ayahnya, Utsman Ertugrul mengabdikan dirinya untuk Sultan Alauddin II dalam peperangan melawan Bizantium hingga dapat menduduki beberapa wilayah Bizantium. Setelah beberapa saat menikmati kemenangan atas Bizantium, serbuan tentara Mongol telah memporak-porandakan tentara Saljuk. Bahkan Sultan Alauddin II dihabisi di tengah Mongol. Kekalahan itu telah menjadikan Kesultanan Saljuk tercabik-cabik. Pada saat itu, maka Utsman bin Ertugrul memproklamirkan berdirinya sebuah dinasti Islam dan mengumumkan dirinya sebagai Padsyah Al-Utsman, yang artinya Raja Besar Keluarga Utsman, hingga dinastinya dinamakan Dinasti Utsmani pada tahun 1699 Hijriah atau 1300 Masehi. Dan ia menjadi penguasa pertama yang sering disebut Utsman I. Setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Boresa tahun 1317 Masehi. Kemudian tahun 1326 Masehi dijadikan berbagai ibu kota kerajaan. Wilayah mencangkup Eropa Timur, Asia Kecil, negara-negara Arab di Asia Barat dan Afrika Utara. Dengan modal wilayah sempit di Antalysia Tengah dan bekas wilayah Saljuk Rum, Turki Utsmani mampu mengembangkan sayapnya ke Eropa Timur, Asia Kecil, Asia Barat, dan Afrika Utara. Hal ini disebabkan karena kekuatan manajemen politik dan militer yang terterapi dan didukung oleh kekuatan ekonomi yang mapan. Ekspansi yang dilakukan Utsman dilanjutkan oleh Orhan. Pada masa pemerintahan Sultan Orhan, kerajaan Turki Utsmani ini dapat menaklukkan Izmir, Samirna tahun 1327 Masehi, Tawasyalni tahun 1330 Masehi,
Uskandar tahun 1338 Masehi, Angkara tahun 1354 Masehi, dan Gallipoli tahun 1356 Masehi. Daerah ini adalah bagian dari benua Eropa yang pertama kali diduduki kerajaan Turki Utsmani. Ekspansi ke Eropa dilanjutkan oleh Sultan Murad I, pengganti Orhan yang berkuasa pada tahun 761 sampai 1809 Hijriah atau 1359 sampai 1389 Masehi. Di samping itu, ia juga menetapkan keamanan dalam negeri. Dalam ekspansinya, ia berhasil menaklukkan Adrianople yang kemudian dijadikannya sebagai ibu kota kerajaan yang baru. Makedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani merasa cemas terhadap kemajuan dan perkembangan Turki Utsmani yang ekspansinya ke Eropa, membuat Paus mengobarkan semangat perang. Sejumlah pasukan besar sekutu Eropa disiapkan untuk memukul mundur Turki Utsmani. Pasukan tersebut dipimpin oleh Sigismund, Raja Hongaria, namun saat itu Sultan Bayezid I yang berkuasa tahun 1389 sampai 1403 Masehi, pengganti Sultan Murad I, dapat menghancurkan pasukan sekutu Eropa tersebut. Peristiwa ini merupakan catatan sejarah yang amat gemilang bagi umat Islam. Pada era Sultan Bayezid I meneruskan ekspansinya ke Konstantinopel, namun berpapasan dengan tentara Timur Leng yang sedang menyerbu Asia Kecil, dan terjadi pertempuran yang membawa kekalahan bagi tentara Turki Utsmani. Pertempuran tersebut terjadi di Ankara tahun 1402 Masehi. Sultan Bayezid bersama putranya Musa tertawan dan wafat dalam tawanan pada tahun 1403 Masehi, sehingga ekspansi kerajaan Turki Utsmani terhenti selama beberapa tahun. Hal ini berimplikasi pada kemerdekaan penguasa-penguasa Saljuk dari genggaman Turki Utsmani. Wilayah-wilayah Serbia dan Bulgaria juga memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian secara intern, kekuasaan Turki Utsmani juga tidak stabil karena terjadi perebutan kekuasaan di antara keluarga Sultan Bayezid sampai Sultan Muhammad I 1403 sampai 1421 Masehi. Mampu menguasai keadaan yang genting itu dan berusaha keras menyatukan negaranya serta mengembalikan kekuatan dan kekuasaan seperti sedia kala. Pasca meninggalnya Timur Leng pada tahun 1405, muncul keberanian kerajaan Turki Utsmani untuk melepaskan diri dari Mongolia, kekuasaan Timur Leng, yang ketika menikmati keberhasilan justru terjadi perebutan kekuasaan di antara keluarga dan putra-putranya. Hingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Sultan Muhammad I untuk memenangkan perseteruan dan menciptakan stabilitas politik dalam negerinya. Namun di samping itu juga terjadi perselisihan dalam tubuh Turki Utsmani, yakni adanya perselisihan antara putra-putra Sultan Bayezid, Muhammad I, Isa, dan Sulaiman. Setelah 10 tahun perebutan kekuasaan terjadi, akhirnya Sultan Muhammad I berhasil mengalahkan saudara-saudaranya hingga Sultan Muhammad I menjadi Sultan Turki Utsmani yang sah. Beliau yang pertama kali adalah mengadakan perbaikan-perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negeri. Usaha tersebut diteruskan oleh penggantinya yaitu Sultan Murad II 1421 sampai 1451 Masehi hingga mencapai puncak kejayaan pada era Sultan Muhammad Al-Fatih Muhammad II pada tahun 1451 sampai 1484 Masehi. Sultan Muhammad II berhasil mengalahkan tentara Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel. Hal tersebut merupakan prestasi yang gemilang karena benteng Eropa Timur sudah dikuasai. Hal tersebut terjadi pada tahun 1453 Masehi dengan terbentuknya Konstantinopel sebagai benteng pertahanan terkuat kerajaan Bizantium, sehingga lebih mudah arus ekspansi Turki Utsmani ke benua Eropa. Pada masa Sultan Salim I, Turki Utsmani tidak melakukan ekspansi ke Eropa, tapi justru mengarahkan tentara ke Mesir, dinasti Mamluk, Persia, dan Syria. Usaha Sultan Salim ini diteruskan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520 sampai 1566 Masehi.
Ia tidak mengarahkan ekspansi ke salah satu arah timur atau barat, tetapi ke seluruh wilayah yang berada di sekitar Turki Utsmani seperti Tunisia, Irak, Yaman, Budapest, Belgrado, Pulau Rhodes. Dengan demikian, luas wilayah Turki Utsmani pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni mencangkup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, Yaman, semua itu termasuk wilayah Asia. Mesir, Tunis, Aljazair, Hongaria, Rumania, Yunani, Yugoslavia, Albania, semua wilayah di Eropa. Pada era Sultan Sulaiman I inilah Undang-Undang Dasar atau Al-Qanun Kerajaan Turki Utsmani terbentuk sehingga ia diberi gelar Al-Qanuni. Perebutan kekuasaan kembali terjadi setelah Sultan Sulaiman wafat yang dilakukan oleh putra-putranya, sehingga menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Akan tetapi meskipun terus mengalami kemunduran, kerajaan ini untuk masa beberapa abad masih dipandang sebagai negara yang kuat, terutama dalam bidang militer. Turki Utsmani masih bertahan 5 abad lagi setelah peristiwa. Untuk sekitar 2/3 abad setelah didirikan di Antokia pada tahun 1300 Masehi dengan mengorbankan Kekaisaran Bizantium dan didirikan di atas reruntuhan kerajaan Saljuk, kerajaan Turki Utsmani hanyalah sebuah emirat di daerah perbatasan. Ibu kota negara atau kerajaan ini pertama kali didirikan pada tahun 1326 Masehi di Brusa. Mendekati tahun 1366, emirat itu telah berkembang lebih stabil, mendapat pijakan yang lebih kokoh di daratan Eropa, dan berkembang menjadi sebuah kerajaan besar dengan Adrianopel, Edita sebagai ibu kotanya. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih sang penakluk 1451 sampai 1481 Masehi secara formal mengantarkan negara ini pada satu era baru, yaitu era kerajaan. Kerajaan Turki Utsmani berdiri tegak di Bosporus yang membentangkan sayapnya di Asia di Eropa. Perluasan wilayah yang ia lakukan menjadikannya tidak hanya pewaris Kekaisaran Bizantium, tetapi juga pewaris Kekhalifahan Arab setelah hancurnya dinasti Mamluk. Pewaris kekuasaan dari timur dan barat ini diimbangi dengan pewarisan berbagai pemikiran dan gabungan dari berbagai peninggalan. Itu bisa jadi merupakan fakta yang paling nyata dalam sejarah Turki Utsmani. Negara-negara Arab yang lain di Afrika Utara pada abad ke-16 tenggelam hancur tak tersisa semenjak naiknya bulan sabit Turki berdiri dan berkuasanya Utsmani. Di antara negara-negara itu Aljazair, negara yang pertama kali karum, Mesir, Tunisia, Tripoli, sebagian besar penaklukan wilayah Afrika Utara dicapai selama masa kekuasaan Sultan Sulaiman I 1520 sampai 1566. Seorang anak putra penakluk Suriah, Mesir, dan orang yang berdiri di balik puncak kejayaan kerajaan Utsmani. Pada masa pemerintahannya, sebagian besar wilayah Hongaria ditaklukkan, Wina, Austria, tunduk, dan Rhodes dapat diduduki. Kekuatan Utsmani terus melebarkan sayapnya dari Budapest di Danube ke Baghdad di Tigris, dan dari Crimea hingga air terjun pertama Sungai Nil, Mesir. Kerajaan Turki Utsmani menjadi kerajaan muslim terbesar pada masa modern setelah runtuhnya dinasti Mamluk di Mesir. Dan tidak hanya itu, kerajaan itu pun menjadi kerajaan muslim terlama sepanjang sejarah. Tidak kurang dari 36 sultan, semua laki-laki dari garis keturunan Utsmani bin Ertugrul yang berkuasa mulai tahun 1300 sampai 1922, tercatat 622 tahun berkuasa di bumi Eropa bagian timur. Perlu diketahui, jika kita melihat durasi dan luas wilayah kekuasaan, sebenarnya tidak ada satupun kerajaan Islam yang mampu menandingi kerajaan Turki Utsmani. Wilayah membentang dari kawasan Atlantik sampai Eufrat, dari padang sabana Rusia hingga Sahara.
sekaligus meliputi daerah-daerah pusat kekuasaan dunia Islam mulai arah tenggara yang dibatasi oleh Laut Hitam melalui Irak sampai Hijaz. Selama masa kekuasaannya, Kerajaan Turki Utsmani pernah melalui beberapa kali proses islamisasi dan modernisasi. Sungguh luar biasa apa yang pernah dicapai Kerajaan Turki Utsmani pada masa itu. Wilayah di belahan Asia, Afrika Utara hingga Eropa bagian timur dapat ditaklukkan dan dipertahankan selama kurang lebih 6 abad. King Sulaiman dikenal oleh rakyatnya dengan sebutan Mulia Al-Qanuni, pemberi hukum, karena mereka sangat menghormatinya dan namanya oleh generasi-generasi berikutnya diabadikan menjadi nama himpunan perundang-undangan. Dia memberikan tugas kepada Ibrahim Al-Halabi dari Aleppo, wafat tahun 1549, untuk menyusun sebuah buku hukum yang berjudul Mulaka Al-Ahbur, titik pertemuan lautan, yang kemudian tetap menjadi karya standar penyangkut undang-undang hukum Utsmani hingga terjadi reformasi pada abad ke-19. Keagungan Raja Sulaiman tak hanya diakui rakyatnya semata, namun orang-orang Eropa mengenalnya sebagai yang agung. Istananya ketika itu menjadi salah satu istana paling megah di Eurasia, Eropa, dan Asia. Keagungan dan keperkasaannya ditujukan kepada gaya penulisan yang ia gunakan dalam surat untuk Prancis I, Raja Prancis. Aku Sulaiman putra Sultan, Raja Selaksa Raja, penguasa atas semua penguasa, memberi mahkota untuk kerajaan di muka bumi, bayangan Tuhan di muka bumi, Sultan dan penguasa Laut Putih dan Laut Hitam, penguasa Rumela, Antaloksia, Armenia, Romania, Zulkadria, Diyarbakir, Kurdistan, Azerbaijan, Persia, Damaskus, Aleppo, Kairo, Mekah, Madinah, Yerusalem, dan seluruh kawasan Arab, penguasa Yaman dan wilayah lain yang telah ditaklukkan oleh nenek moyang dan leluhur-leluhurku. Semoga Tuhan menganugerahi kubur mereka yang mulia dengan kekuasaan senjata mereka, dan yang kemuliaan Agustusku telah menetapkan sasaran untuk tebasan pedang dan pisau belatiku. Aku Sulaiman Sultan Khan, putra Sultan Salim Khan, putra Sultan Bayezid Khan, ditujukan kepadamu Prancis, raja bangsa Prancis. Raja Sulaiman adalah sultan yang telah memperindah dan menyempurnakan ibu kota kerajaan Turki Utsmani serta kota-kota lain dengan mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, istana, museum, jembatan, terowongan, jalur kereta, dan pemandian umum. Disebutkan bahwa 235 di antaranya dibangun oleh arsitek kepercayaan yang bernama Sinan. Ia pada asalnya adalah orang Kristen dari Antaloksia yang kemudian menemukan jalan ke Konstantinopel ketika ia mengembara sebagai seorang pemuda biasa. Sinan kemudian menjadi arsitek paling terkenal, tenar, dan paling istimewa yang pernah dilahirkan di Turki. Karya agungnya adalah Masjid Agung Sulaimaniyah untuk mengenang tuannya Sultan Sulaiman, dan dirancang sedemikian rupa untuk menyaingi Santa Sophia. Gereja tinggi kubah utama masjid ini 16 kaki lebih tinggi dari Katedral Justine. Mihrab dan dinding belakang dihiasi dengan porselen yang indah dan agung bergaya Persia. Lampu-lampu dengan sinarnya yang putih menerangi kota Bosporus yang suatu ketika pernah menjadi Madinah paling mewah. Sedangkan Damaskus, Kairo, Baghdad, serta ibu kota kerajaan Arab terdahulu serta situs mangkalnya, peradaban-peradaban besar berfungsi sebagai ibu kota gubernur yang dijaga oleh pasukan dari Konstantinopel. Kerajaan Turki Utsmani sebagian kerajaan Romawi dan kekhalifahan Abbasiyah yang berkembang sebelumnya pada umumnya lebih menekankan aspek militer dan mengembangkan prinsip dinasti dalam organisasinya. Tujuan utamanya tidak jauh dari kesejahteraan warga negara yang personifikasinya diwakili oleh Khalifah Sultan. Warga negaranya terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, di antaranya Arab, Suriah, Irak, Mesir, Barbar, Kurdi, Armenia, Slavia, Yunani, Albania, dengan bermacam-macam keyakinan dan bahasa serta cara hidup.
yang semuanya terhimpun di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Bahkan masyarakat Turki pribumi sendiri berbeda dengan kelas penguasa, yaitu mereka yang lebih suka menyebut diri mereka sendiri dengan sebutan Utsmanli. Keluarga Utsman bisa dimasukkan ke dalam kelompok warga negara umum. Bangsa-bangsa Turki sejak dahulu hingga kini tetap menjadi warga kelompok minoritas dan lingkap kekuasaan yang begitu luas dan tidak pernah menjajah negara-negara Arab. Keluarga penguasa memelihara keturunan mereka dengan cara menikahi wanita-wanita non-muslim dan memberikan hak warga negara secara penuh kepada siapa saja menerima Islam, memakai bahasa Turki dan bekerja sama dengan penguasa. Sistem rekrutmen pasukan dari kalangan remaja dan pemuda Islam dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan militer dan layanan sipil, serta mampu meyakini pesertanya pertumbuhan anak muda dari komunitas non-muslim, anak-anak muda yang berbakat dari kelompok masyarakat yang ditaklukkan dibawa ke ibu kota. Kemudian di sana mereka diislamkan, diturkikan menjadi warga negara Turki dan digunakan demi keagungan dan kemajuan negara. Orang-orang Slavia, Sirkasius, Yunani, Italia, Albania, bahkan Armenia berhasil mencapai kedudukannya yang tinggi di kerajaan. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi wazir atau perdana menteri.